Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri mengalir dengan sendirinya. Mengalir dengan sendirinya. Makanya orang yang tinggal dalam kasih Tuhan, orang yang tinggal dalam kasih Tuhan, dia ketika disakiti sama orang lain, dia tidak akan masuk ke level yang sangat parah, yaitu kepahitan. Sakit hati itu normal soalnya. Kita sakit hati ya normal disakitin orang toh. Di situ kita ambil keputusan, orang yang tinggal. Shalom semua, selamat datang di Masyarakat Kristen. Dalam segmen Kata Pak Pen bersama Pastor Billy Lantang. Senang sekali rasanya kita bisa kembali berkumpul dan membagikan inspirasi kehidupan yang membangun iman serta mentalitas kita. Saya berharap saat kamu mendengarkan renungan ini, hatimu sedang terbuka untuk sebuah perubahan besar. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengulas secara mendalam pesan spiritual dan pembelajaran hidup yang sangat luar biasa dari khotbah Pendeta Billy Lantang di GBI WTC Serpong. Khotbah ini mengangkat topik yang amat sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu mengenai komitmen, relasi dengan Tuhan, dan bagaimana kita menghidupi kasih sejati. Banyak dari kita seringkali merasa capek, stres, atau bahkan tertekan saat berusaha menjadi orang yang baik, beragama, atau melayani sesama. Kita merasa hidup ini dipenuhi oleh tumpukan tuntutan dan keharusan. Nah, melalui naskah video ini, kita akan membongkar bersama akar dari permasalahan tersebut dan menemukan rahasia bagaimana memiliki komitmen yang lahir bukan dari penderitaan atau paksaan, melainkan dari sukacita dan kasih yang melimpah. Siapkan catatanmu, siapkan hatimu, tonton sampai habis supaya maksud dan tujuan Tuhan dalam renungan ini dapat kamu pahami dengan baik. Dan bantu kami dengan like, komen, subscribe. Let's go! Ini kita mau bahas tentang sebuah prinsip karena kehidupan kita pastinya selalu suka mendengar kata ini, yaitu kata komitmen. Dan komitmen ini adalah sesuatu yang senantiasa seringkali kalau kita nggak sadari justru jadi beban buat hidup kita. Bahkan tanpa disadari orang Kristen punya beban ikut Tuhan. Dia selalu berusaha untuk memvalidasi dirinya sendiri dengan semua perbuatan dia untuk akhirnya berpikir bahwa Tuhan nantinya akan berkenan sama dia. Hal-hal seperti begini akhirnya membuat hidup kita akhirnya stres. Kita nggak pernah ngalamin kasih Tuhan. Dan saya selama 28 tahun pelayanan saya melihat banyak orang Kristen yang masih hidup di dalam stres seperti itu. Hidupnya mereka tertuduh, hidupnya mereka nggak pernah ngalamin Tuhan lebih dalam. Hidupnya mereka hanya di ranah agama, hidupnya mereka semuanya dimulai dari sebuah prinsip yang sangat salah. Dan prinsip ini sudah diberitahu kepada kita lewat Alkitab, yaitu kisahnya Marta dan Maria. Kisah ini seringkali dibagikan, tetapi karena udah terjadi terbiasa, kita nggak dapat esensinya. Karena yang dia katakan kepada Marta itu adalah Yesus katakan begini, kenapa kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara? Dan kalau kita lihat dari kacamata agama, apa yang dia lakukan itu luar biasa sebenarnya. Dia melayani Tuhan kok. Dan bahkan mungkin kita bertanya-tanya, kok dia lagi melayani Tuhan, kok Tuhan bilang hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, tidak akan bisa diambil daripadanya. Itu 3 kalimat yang luar biasa sebenarnya. Yang menentang semua paradigma agama manusia. Itu sebenarnya kalimat yang menentang semua paradigma agama plus memberitahu kepada dunia sebenarnya. Bahwa kekristenan adalah sebuah hubungan. Kekristenan itu memerdekakan kita kalau kita ngerti maksud Yesus di ayat itu. Dia kasih tahu gini sama Marta. Kalau kita narasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ngapain kamu pelayanan? Kembali kita akan respon, ya harus pelayanan lah Tuhan, harus melayani Tuhan. Dengan kata lain lagi, Yesus akan katakan, betul kamu harus melayani, betul kamu harus memberikan bahkan hidupmu, yang terbaik bahkan. Tetapi kamu tidak bisa lakukan itu, kalau sebelumnya kamu gak pernah punya yang terbaik. Oke, perhatikan ini baik-baik. Kita tidak bisa memberi sesuatu yang kita gak punya. Saya nggak bisa kasih botol minum ini kalau saya nggak punya botol minum ini. Saya nggak bisa kasih waktu saya kalau saya nggak punya waktu. Saya nggak bisa kasih uang kalau saya nggak punya uang. Saya nggak bisa kasih yang terbaik kalau saya nggak punya yang terbaik. Gitu loh. Sesederhana itu deh.
Nah seringkali dari atas mimbar kalau didengungkan, ayo Bapak Ibu berikan yang terbaik, kita mikirnya apa? Kita mikirnya ibadah atau ritual-ritual kita akhirnya. Datang ke gereja, terus kita kemudian ikutin lagunya, nyanyi sama-sama, dengerin khotbah, persembahan, doa berkat pulang. Terus kita bilang apa? Udah ibadah, udah memberikan yang terbaik. Enggak. Nanti satu hari kita bahas tentang arti daripada kemegahan di mata Tuhan. Di mata dunia kemegahan selalu adalah fisiknya. Tiba-tiba di kitab Hagai, Nabi Hagai bilang begini, satu hari kemudian rumah yang nanti akan terjadi akan lebih megah daripada rumah yang terdahulu. Saya percaya waktu Nabi Hagai tulis itu dia juga mungkin ya saya nggak tahu di dalam benaknya apakah dia sudah dapat penglihatan, apakah dia nggak tahu maksud daripada itu semuanya. Tiba-tiba di perjanjian baru itu semuanya dimentahkan, semua yang fisik dimentahkan sama Yesus. Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Kembali pasti murid-muridnya berpikir, oh ini waktu Yesus ngomong bait Allah ya, itu bait Allah kedua ya Bapak Ibu. Yang didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Sempet loh waktu itu lagi dibangun, banyak orang nangis. Karena mereka bilang begini, kenapa gak semegah seperti yang bait Allah pertama yang didirikan sama Salomo. Semua serba fisik lah. Semua serba fisik. Jadi hari ini juga begitu. Kita melihat kemegahan tuh semuanya serba lahiriah yang ada di luar. Itu yang manusia nilai, kemegahan tuh itu. Kemegahan reputasi orang, kemegahan sebuah perusahaan, kemegahan gedung, kemegahan kekayaan, kemegahan yang dilihat dari luar. Hagai bilang begini, rumah yang nanti akan terjadi akan lebih megah daripada rumah yang terdahulu. Tiba-tiba Matius 12 Yesus bilang begini, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Makanya di Markus 13 ketika mereka baru keluar dari bait Allah, murid-muridnya bilang begini, hebat ya batu-batu yang besar ini. Mereka keluar dari bait Allah, murid-muridnya bilang hebat ya bangunannya. Tahu gak Yesus ngomong apa? Markus 13 ayat 2 dia bilang gini, sebentar lagi. Bahasa Inggrisnya dikatakan all these stones will be thrown down, akan dilempar ke bawah. Itu sebuah nubuatan yang terjadi ketika tentara Roma masuk ke dalam Yerusalem. Bait Allah kedua dihancurkan. Bapak Ibu kalau ke kota tua Yerusalem itu di luar tembok daripada kota tua Yerusalem masih ada bekas bongkah-bongkah batu bekas bait Allah kedua. Semua itu mereka bingung pastinya. Satu hari tiba-tiba Paulus mengeluarkan dan mempertajam semua yang Yesus maksudkan. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Rupanya yang Tuhan anggap megah itu adalah saudara dan saya karena Roh Kudus tinggal di dalam sini. Itu kemegahan di dalam Tuhan. Makanya dia mau supaya kemegahan yang ada di dalam sini karena Roh Kudus tinggal di dalam sini itu dipertontonkan kepada dunia. Nah, bagaimana sekarang kita menghidupi hal seperti itu? Ingat di dalam keselamatan ada 3 proses. Justification, sanctification, glorification. Dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan. Kita pertama dibenarkan, kita terima dia sebagai juru selamat. Hukuman dosa dihapus. Hari ini kita hidup di dalam proses yang namanya dikuduskan tiap hari loh. Kita gak bisa kudusin diri kita dikuduskan, sanctified sama Yesus. Ya, saya gak punya waktu untuk bahas ini, tapi ini prosesnya lah pokoknya. Jadi ketika hari ini kita dikuduskan, yang namanya kuasa dosa dihapus. Yang pertama, penalty of sin. Hukuman dosanya dihapus. Hari ini kuasa dosanya juga dihapus. Iblisnya masih berseliweran, betul. Ya. Kenapa Pak iblis gak dibunuh aja mati? Pengertian matinya manusia beda sama Tuhan. Mati itu bagi kita hilang. Enggak. Kita semuanya adalah spirit beings. Kita adalah manusia-manusia ini diciptakan termasuk angels, termasuk juga malaikat. Itu adalah sebuah sosok roh. Kematian itu di dalam Alkitab bukan artinya tutup mata hilang orangnya. Enggak. Kematian itu artinya dipisahkan dari Tuhan. Itu kematian. Ada kematian fisik, ada roh dipisahkan dari tubuh, rohnya masih ada terus. Di api neraka, roh ini akan hidup selama-lamanya di situ. Dan itu hukuman akhirnya, hukuman dosa maut. Nah kita dihapus nih hukuman dosanya. Hari ini kuasa dosanya, kuasanya iblis dilucuti juga, dipermalukan kok disalib. Jadi hari ini kalau kuasanya dosa itu berusaha untuk mengganggu kita bisa pakai otoritas. Otoritasnya apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini. Nanti di proses dimuliakan bersama-sama dengan dia, kehadiran dosa hilang.
kehadiran daripada iblis hilang. Karena dicampakkan ke dalam api neraka. Jadi itu 3 fase yang luar biasa. Nah itu sebabnya kemegahan yang dahsyat adalah hari ini Roh Kudus ditempatkan di dalam sini. Roh Kudus manunggal dengan Bapak Ibu dan saya. Nah itu sebabnya hari ini kita memerlukan komitmen toh untuk hidup seturut dengan firman-Nya. Nah Tuhan kasih kuncinya sama kita. Kalau kamu bicara di dalam ranah agama, kamu akan lakukan semuanya seturut dengan ritual-ritualmu, supaya kamu berharap nanti Tuhan yang kamu sembah akan menjawab doa-doamu. Itu semua agama begitu Bapak Ibu. Ironisnya termasuk agama Kristen. Kekristenan di awal ya, ketika orang mulai percaya, Kaisar Roma mulai percaya, sebuah kepercayaan yang dilembagakan itu jadi agama. Jadi agama. Nah di dalam semua agama ini orang melakukan ritualnya yang diciptakan sama mereka sendiri, berharap Tuhannya itu berkenan sama dia. Berharap Tuhannya melayakkan dia. Nah itu masuk ke dalam ranah agama Kristen juga. Makanya tanpa kita sadari kita masih ngomong gini, Tuhan layakkan kami mau mulai ibadah kami. Ayo pernah dengar gak orang ngomong gitu? Itu gak bener lah. Di dalam kekristenan orang yang sudah terima Yesus gak begitu ngomongnya. Kita datang ke hadirat Tuhan ngomong gini, makasih ya Tuhan, ribuan tahun yang lalu Engkau sudah layakkan kami. Karena Engkau katakan selesai di kayu salib. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah hubungan dengan Kristus Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan kita bisa boasting, kita bisa bermegah di dalam kebenaran ini. Tuhan saya, yang saya sembah, adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Bahkan kita bisa sambung lagi, Tuhan saya turun dari tahtanya, menjelma jadi manusia, menyelamatkan hidup saya sebelum saya lahir. Ayo. Dan Tuhan saya adalah satu-satunya Tuhan yang bisa mengalahkan hukuman dosa yang adalah maut. Siapa? Yesus. Gak ada yang lain. Dan jaminan keselamatan di dalam Dia pasti, bukan mudah-mudahan. Itu luar biasa kan Yesus kita kan. Nah itu yang Dia bawa. Dan itu yang Dia mau kita mengerti. Itu sebabnya Dia ajarin kita. Yuk hidupmu memang harus komitmen. Tetapi kalau kita mulai dari kata komitmen, kita akan jadi seperti Marta. Kita memulai melayani Tuhan atau memberikan hidupnya itu dari titik memberi. Itu agama kan, selalu dari titik memberi. Sementara Yesus bilang begini, hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik, tidak akan bisa diambil daripadanya. Dia lagi ngasih tahu sama Marta, kalau kamu mau melayani saya, kamu terlebih dahulu duduk dulu seperti Maria. Terlebih dahulu kamu terima dulu dari saya, kamu terima yang terbaik, baru kamu bisa kasih hidupmu. Nah Yohanes 15 itu kasih kuncinya sama kita. Coba kita lihat. Yohanes 15 ayat 9. Firman Tuhan katakan begini, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Dia kasih tahu urutannya nih, Bapa mengasihi aku mengasihi kamu. Sekarang dia bilang begini, tinggallah di dalam kasihku. Ini kalimat yang udah biasa didengar sama orang Kristen bahwa Tuhan mengasihi kita. Akhirnya kalimat ini menjadi kalimat yang biasa. Akhirnya karena terdengar keseringan dan akhirnya jadi biasa, kehilangan maknanya. Karena kehilangan maknanya, akhirnya hidupnya jadi stres. Kita udah nggak bermakna lagi buat kita. Bahwa Tuhan mengasihi kita, sampai-sampai ini ayat nih kalau bisa digambarkan di dalam sebuah visual, itu seorang bapak lagi megangin pundak anaknya bilang gini, sadar dong, aku tuh sayang banget sama kamu. Walaupun kemarin kamu gagal, kamu tetap anak saya. Itu loh. Itu arti kata meno dalam arti Yunani. Karena perjanjian baru ditulis dalam bahasa Greek. Sampai seperti begitu, sampai akhirnya tinggal di dalam kasihnya, akhirnya untuk merayakan atau menikmati kasih Tuhan jadi perintah. Karena Tuhan tahu manusia tuh susah banget, karena di sininya ranahnya agama. Dikasih tahu lagi ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Dia kasih tahu contohnya nih, aku tinggal dalam kasih Bapakku. Kamu juga harus kayak begitu, dia bilang begitu. Aplikasinya gimana sih Pak? Nah ini kalau saya sadarkan diri saya, kalau pagi-pagi, saya sadarkan diri saya supaya saya tinggal dalam kasih itu, saya ngomong gini sama diri saya sendiri. Daud itu adalah pribadi yang paling sering ngomong sama dirinya. Dia selalu ngomong apa? Hai jiwaku kan.
Yuk kita ngomong juga sama jiwa kita, karena diri kita adalah pribadi yang paling sulit ditaklukkan. Iblis sudah dikalahkan di kayu salib, diri kita paling sulit ditaklukkan untuk disadarkan bahwa Tuhan sayang banget sama kita. Jadi kalau pagi-pagi saya bangun, salah satu doa saya gini, Tuhan makasih, kasih-Mu tanpa kondisi. Tuhan terima kasih, setiap hari walaupun aku gagal, gak pernah sedetik pun Kau tinggalkan aku. Terima kasih Tuhan, Kau gak pernah berseberangan sama aku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu itu sangat berlimpah buat aku Tuhan tiap hari. Terima kasih di dalam Tuhan tidak ada penuduhan, penghukuman, penghakiman, bahkan kutuk keturunan dihapus. Makasih Tuhan, aku sadarin diri saya itu begitu Bapak Ibu. Itu arti tinggal dalam kasih-Nya. Nah kalau kita sadar dan kita makin sadar seperti begitu, yang terjadi adalah kemudian ditimbulkan buah roh yang berikutnya. Alkitab dengan jelas mengatakan di ayat yang ke-11, semuanya itu kukatakan kepadamu kalau kamu tinggal di dalam kasih-Ku, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu jadi penuh. Nah sebelum saya lanjutkan ke ayatnya yang ke-12, coba buka sebentar Galatia 5 ayat 22. Kalau kita bicara Galatia 5 ayat 22, ini adalah bicara soal buah roh toh. Buah roh itu ada 9. Yang 3 pertama adalah sebuah pemberian yang memampukan kita untuk mengalir yang namanya komitmen kepada hubungan horizontal sebenarnya. Yang ke-6 berikutnya. Nah coba lihat aja urutannya nih. Tadi ditulis sama Yohanes kan, kitab Yohanes ditulis sama Yohanes. Kitab Galatia ditulis sama Paulus, Alkitab tidak pernah kontradiktif. Coba lihat buah roh ini. Pertama dimulai dari kasih. Tetapi buah roh ialah kasih, tinggal di dalam kasih-Ku. Galatia 5 ayat 22. Kemudian lahir apa yang berikutnya? Sukacita. Habis itu apa? Damai. Oke. Kasih, sukacita, damai sejahtera toh. Oke. Saya buktikan ya, bahwa Alkitab kita segitu dahsyatnya. Sekarang coba buka Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Kasih, sukacita, yang ketiga apa tadi? Damai sejahtera ya, urutannya begitu loh, itu gak sembarangan ditulis loh. Coba lihat. Filipi 4 ayat 4 dimulai dengan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Perhatikan ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah, yang melampaui akal segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Kasih, sukacita, damai. Kalau kita udah tinggal dalam kasih-Nya, di kitab Korintus dikatakan yang menumbuhkan buah kebenaran, buah roh dalam hidupmu, itu Tuhan bukan kita. Akhirnya kita akan komitmen di dalam Tuhan, komitmen memberikan diri kita sendiri, bukan lagi di level keharusan, tetapi masuk ke dalam sebuah level yang paling tinggi, yaitu gaya hidup. Apa bedanya keharusan sama gaya hidup? Keharusan, di dalam level keharusan, itu level anak-anak. Makanya Daud bilang begini di Mazmur 131 ayat 2. Aku menyapih diriku. Menyapih diriku itu artinya aku meninggalkan ketergantungan sama susu. Karena aku sadar kalau aku hidup seperti anak kecil, aku masuk terus di dalam level keharusan itu. Contoh, anak kecil itu ya, karena diharuskan karena dia selalu capek, lupa, berontak. Itu sikapnya dia. Coba tanya sama anak kecil, atau kasih tahu begini sama anak kecil. Udah gosok gigi belum? Lupa. Itu kan anak kecil. Ayo dong belajar, ntar dulu berontak. Capek belajar melulu gitu. Ayo makan ntar dulu, capek, lupa, berontak. Harus disuruh terus anak kecil. Tetapi ketika kita sudah masuk ke dalam level dewasa, gak ada orang tua yang telepon kita. Nah udah gosok gigi gak? Anak kita udah 3 padahal. Ditelepon sama orang tua, gak ada lah. Karena hari ini kita gosok gigi sudah jadi gaya hidup. Bukan level keharusan lagi. Jadi kalau kita mau ukur diri kita di dalam saat teduh dan keintiman sama Tuhan, ukur aja dari situ. Kalau kita masih berontak, capek, lupa. Lupa saat teduh lah. Lupa doa lah. Masih level keharusan. Tapi kalau kita udah jadi gaya hidup, gak akan lupa, gak akan.
Kita bahkan bangun pagi, kita nagih, kalau kita saat teduhnya di HP, kita akan lihat HP, bukan lihat yang lain, kita akan lihat saat teduh kita. Saya matikan notifikasi di HP saya, nggak ada. Jadi saya kalau pagi hari bangun, kalau saat teduhnya di buku ya lihat bukunya, kalau enggak lihat HP-nya, dan itu saat teduh benar-benar. Terganggu nggak? Manusia lah terganggu juga kan. Contoh waktu lagi World Cup kemarin. Tadi malam Inggris berapa ya skornya ya? Pengen lihat duluan dong skornya kan. Tapi kan karena udah jadi gaya hidup, enggak, ntar dulu gitu. Saat teduh dulu. Itu udah nagih, itu namanya gaya hidup. Kayak bapak ibu, misalnya nanti abis siang-siang, abis selesai ibadah, pasti kan cari makan. Karena gaya hidup, nagih dari dalam, toh laparnya kan. Kan gak mungkin bapak ibu datang ke saya ngomong gini, Pak Billy bagi saya makan Pak, saya udah seminggu gak makan. Kenapa puasa? Enggak Pak, lupa. Saya tuh sibuk loh Pak sepanjang minggu sampai saya lupa makan. Saya baru ingat sekarang nih saya belum makan. Gak ada orang begitu. Karena makan dan minum adalah gaya hidup. Gak usah disuruh dia nagih karena lapar. Kok gak lapar baca firman? Ayo. Kok gak lapar doa? Kok gak lapar saat teduh? Karena belum gaya hidup. Masih level keharusan. Kalau levelnya keharusan disuruh komit, capek, lupa, berontak. Nggak akan pernah konsisten. Makanya Yesus kasih tahu contohnya, tinggal di dalam kasihku. Dia pelan-pelan ngajarinnya, tinggal di dalam kasihku, nanti ada buah roh. Buah rohnya itu nanti kamu akan miliki sukacita, habis kamu tinggal dalam kasihku, kemudian ada damai sejahtera. Kita balik dulu Yohanes 15 ayat 9 ya. Coba lihat urutannya nih. Ayat 12. Yohanes 15 ayat 12, itu tentang hubungan horizontal. Yang tadinya kan vertikal kan, terima dulu dari saya, tinggal dalam kasihku, terima dari saya. Sekarang ketika masuk ke dalam hubungan horizontal, Alkitab tidak pernah ngajarin kita memulai dari titik yang namanya menerima, nggak ada. Hubungan horizontal, Alkitab selalu ngajarin dari titik memberi. Jadi hamba bagi semua orang. Berarti bagi orang-orang yang nyebelin juga Pak, iya. Orang yang nyebelin jangan didoain mati. Kayak teman saya pas lagi COVID. Bill, teman gue yang nyebelin, Bill, dia karena COVID, puji Tuhan, lu gila ya. Puji Tuhan Bill, dia masuk ICU Bill. Gue sumpahin dia mati Bill. Besoknya dia telepon lagi update saya, Bill, puji Tuhan Bill, apaan sih lu dia udah pakai ventilator. Bentar lagi dia metong tuh orang, biarin aja deh. Tiba-tiba seminggu lagi dia telepon lagi, Bill gue sedih banget, kenapa temen gue itu sembuh Bill. Padahal udah pakai ventilator loh, yang semua pada mati, dia sembuh. Tahun lalu dia ngomong gini, lu inget gak temen gue yang nyebelin itu? Dia hari ini makin gemuk Bill, makin tambun, makin nyebelin hidupnya. Kenapa Tuhan panggil orang-orang baik sementara orang kayak dia hidupnya lama? Saya bilang orang kayak gitu hidupnya lama biar supaya lu yang berubah. Karena kasih adalah keputusan bukan perasaan. Supaya lo punya kesempatan untuk bisa mengampuni, murah hati, sabar sama dia. Oh gitu ya, berarti memang gue harus berubah. Iyalah, tapi nanti habis gue berubah dia mati. Ya tetap, gimana sih Makanya kan susah kan kalau dikasih tahu orang untuk mengasihi. Makanya titik horizontal selalu dimulai dari titik memberi. Dan itu paradoks. Jadi hamba, paradoks lah. Paradoks apa? Bertolak belakang sama logika manusia. 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan dengan jelas, sesuatu yang kita tidak pahami akan terus jadi kebodohan. Kita gak paham firman Tuhan jadi kebodohan. Terus kita tarik lebih dalam lagi nih, hubungan horizontal. Saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti kita papasan sama orang yang pernah nyakiti kita, kita sapa dia duluan, ayo. Dengan risiko kita dibuangin muka sama dia. Itu firman Tuhan. Kita tidak akan bisa lakukan itu kalau tidak terlebih dahulu kita tinggal dalam kasihnya. Makanya Yohanes 15 ayat 12 ngomong begini, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kuncinya gimana saling mengasihi? Seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti kamu telah menerima kasihku, tinggal di dalam kasihku, sekarang kamu bisa beri. Jadi kasih kamu kepada semua orang bukan berdasarkan kasih dia kepada kamu. Berdasarkan kasihku kepada kamu. Karena saya sudah berikan kamu buah roh namanya sukacita, damai sejahtera. Kamu tenang di dalam sini.
kamu sanggup memberi. Sekarang lihat lagi buah roh yang berikutnya. Galatia 5 ayat 22 lagi, coba lihat. Galatia 5 ayat 22 lagi, coba lihat. Kasih, sukacita, damai sejahtera toh? Coba lihat yang 6 yang terakhir. Itu semua hubungan horizontal. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Wow. Kalau saya tinggal dalam kasih Tuhan, saya menjadi orang yang bukan dibuat-buat. Semua yang namanya kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri mengalir dengan sendirinya. Mengalir dengan sendirinya. Makanya orang yang tinggal dalam kasih Tuhan, orang yang tinggal dalam kasih Tuhan, dia ketika disakiti sama orang lain, dia tidak akan masuk ke level yang sangat parah, yaitu kepahitan. Sakit hati itu normal soalnya. Kita sakit hati ya normal disakitin orang toh. Di situ kita ambil keputusan, orang yang tinggal dalam kasih Tuhan tidak akan pernah kepahitan sama siapapun. Dia akan lepaskan pengampunan dan dia selalu hidupnya merdeka di dalam Tuhan. Dia akan sapa orang yang berbuat salah sama dia. Dan ketika dia nggak disapa balik, dia sedih, dia cerita sama temennya juga akan bodoh-bodohin dia. Karena segala sesuatu yang tidak dimengerti akan jadi kebodohan. Firman Tuhan udah katakan begitu. Temennya ngomong, kita cerita nih, gue sedih deh tadi gue pas udah nyapa dia, ya buat apa juga ya musuh-musuhan ya. Gue dibuangin muka lo. Teman kita ngomong, lo bego sih, harga diri lo di mana? Cia. Balesin tuh orang ngomong begitu, harga diri gue di atas kebenaran firman Tuhan. Bukan nilai dunia, bukan. Harga diri gue adalah ketika gue sapa dia, itu harga diri gue sangat tinggi di hadapan Tuhan. Yang merdeka gue bukan dia kok. Beres sudah hidupnya. Makanya kita akhirnya bisa komit. Kita bisa komit sama Tuhan, kita bisa komit sama manusia. Kuncinya sederhana, tinggal dalam kasih-Nya. Kitab Korintus mengatakan dengan jelas yang menumbuhkan buah kebenaran adalah Tuhan sendiri. Di Mazmur pasal yang pertama dikatakan begini, kalau kamu akarnya tinggal di tepi aliran air, firman Tuhan bilang begini, dia akan berbuah pada musimnya. Berbuah pada musimnya. Di musim dia butuh untuk setia. Di musim dia butuh untuk sabar. Di musim dia butuh untuk penguasaan diri. Buah roh akan mengalir. Tugasnya cuma satu, tinggal di tepi aliran air kehidupan. Terus dikatakan apa? Daunnya tidak akan layu. Apapun yang dibuat berhasil di dalam Tuhan. Ayat itu ya, kita sering kali baca, kita senang karena dibilang di terakhirnya, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita nggak sadar di situ ada kata ditanam. Ditanam artinya apa? Tinggal dalam kasih-Nya. Itu maksudnya. Berbuah pada musimnya. Di musim saya butuh sukacita, sukacita mengalir. Karena yang menumbuhkan buah kebenaran Tuhan. Daunnya tidak akan layu. Daunnya tidak akan layu itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang dipertontonkan kepada dunia loh. Karena pohon kalau nggak ada daunnya jelek, betul nggak? Sama seperti manusia nggak ada rambutnya. Kok ketawa sih? Musim gugur lah, kalau saya pernah tinggal di negara 4 musim ya, selama 13 tahun. Berarti saya ngalamin 13 tahun musim gugur toh. Itu daunnya rontok Bapak Ibu, karena apa? Pohonnya memberhentikan nutrisi ke ranting-ranting, karena abis musim gugur itu musim dingin. Dia harus simpen nutrisinya, supaya nanti di musim dingin pohonnya tetap kuat dan bertahan dan hidup. Jadi nutrisi di stop, diberhentikan, ranting gak dapat nutrisi. Di situ leaves atau yang namanya daun copot. Karena gak ada nutrisi. Pohonnya kelihatan jelek. Karena pohon itu menyesuaikan diri dengan musim. Kehidupan kita musim berganti, daun gak akan layu. Karena nutrisi jalan terus ke rantingnya. Daunnya gak pernah layu. Makanya kita seperti apa? Ranting melekat kepada pokok anggur. Pokok anggurnya sumber atas segala sumber. Musim berganti. Yang namanya kehidupan di dalam Tuhan terus mengalir. Terus mengalir. Daunnya gak akan rontok. Jadi orang kan lihat gini, di musim yang susah, kok ada daunnya ya, kok ada daunnya, kok hijau ya, kok luar biasa ya, itu semua karena Tuhan. Makanya orang yang akhirnya tinggal di dalam kasih-Nya Tuhan, dia tidak akan pernah lupakan yang namanya kasih mula-mula. Karena kasih mula-mula itu luar biasa sebenarnya. Coba baca Wahyu pasal yang kedua. Ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kedua ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku datang kepadamu akan mengambil kaki Dian dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Bahkan ayat sebelumnya, ayat 4 dikatakan, aku mencela engkau. Mencela itu artinya aku berseberangan sama engkau. Aku gak setuju sama apa yang kau lakukan, itu maksudnya. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertolak belakang secara prinsip ya, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tapi Tuhan gak suka kalau kita meninggalkan kasih yang semula. Makanya di dalam kasih mula-mula itu luar biasa karena di situ ada prioritas, intensitas, dan kualitas. Orang yang lagi jatuh cinta, dia akan nyamperin itu orang. Itu orang itu nanti pasangannya akan ngomong gini, kamu kan sibuk, ya nggak apa-apa tapi kan kamu prioritas. Karena jatuh cinta lagi kasih mula-mula, terus intensitas tinggi, diketemuin terus. Dan kualitas juga tinggi ketika mereka ngobrol kelihatan. Makanya orang yang ngobrol di food court, ya di restoran, yang HP-nya ditaruh terus dua-duanya begini. Itu lagi jatuh cinta. Tapi kalau dua-duanya begini, udah terserah kamu aja pesan makanan, ya udah terserah. Iya. Itu udah 20-an tahun kawin. Kualitasnya udah gak ada. Makanya orang yang jatuh cinta sama Tuhan diajakin ngopi susah. Hari Senin ngopi yuk, gak bisa lah, gue ada kelompok sel di gereja. Selasa, gak bisa, kelompok sel kedua. Banyak banget kelompok sel, ya tenang aja, gue jatuh cinta sama Tuhan. Udah, lu jangan ngajakin gue ngopi-ngopi, itu minuman dunia. Yang gue minum air perjamuan, udah stop. Ya. Lu jangan ngopi, itu duniawi. Rabu, ibadah tengah minggu. Kamis, kelompok sel ketiga. Banyak banget kelompok selnya. Iya, setiap rumah gue datengin karena makan gratis, kurang ajar loh. Hari Jumat gak bisa, PW. Anak-anak musik, emang lo bisa musik? Gue gak bisa musik, gue nongkrongnya sama mereka. Gue pengen denger aja mereka latihan. Udah lu jangan ganggu gue. Sabtu, youth. Lu kan udah tua, jangan salah. Semua lapisan ibadah gue datengin. Youth lah, sekolah minggu lah, kaum ibu gue datengin semuanya. Karena semua firman bagi gue itu luar biasa. Minggu, ya lo kagak tahu aja WTC 6 ibadah kali. Gue lagi minta sama Pak Wiryo, kalau bisa gue minta kunci gereja, gue tinggal dalam gereja. Udah lu jangan ngajakin ngopi, minuman dunia itu. Gue tiap hari air perjamuan. Orang kayak gitu tungguin aja 6 bulan. Tanya lagi, bisa ngopi gak? Bisa lah, gue mah fleksibel sekarang. Kenapa? Dia udah ninggalin kasih mula-mula. Saya gak bilang kita untuk ke gereja tiap hari, bukan. Tapi itu maksudnya orang yang kasih mula-mula kayak gitu. Prioritas, intensitas, kualitasnya tinggi. Nah sekarang kalau kita gabungin ya, prioritas, intensitas sama kualitas itu sama dengan konsisten. Orang yang konsisten itu jarang. Orang yang konsisten dimintai pendapat sama orang lain. Orang yang konsisten bahkan diberikan kepercayaan, tanggung jawab sama orang lain. Karena dia gak usah banyak ngomong, hidupnya jadi kesaksian. Nah gimana kita bisa konsisten kalau kita gak pernah tinggal dalam kasih Tuhan? Kita akhirnya semuanya serba keharusan. Gak bisa di level itu lagi. Kemarin berapa minggu lah, sebulan lalu lah, saya ketemu sama saingan saya pertama kali, yang adalah pacar anak saya. Saya punya saingan akhirnya. Kami ada di kota Los Angeles karena anak saya tinggal di situ, dan saya pertama kali kenal sama dia, dan saya sama istri saya kita sejahtera lah, karena ini anak cinta Tuhan banget, pacarnya. Di hari-hari kami bersama-sama dengan mereka, saya melihat sesuatu yang membuat saya sampai menggelitik hati saya lah. Karena kalau naik mobilnya kan anak saya di depan saya di sini kan setirnya kiri ya, jadi pacarnya di situ bawa mobilnya, mobil dia. Saya di belakangnya, istri saya sama ada sepupu saya juga. Setiap kali kita sampai sebuah tujuan, saya keluar dari mobil, saya bilang gini sama anak saya, pertama saya nggak ngerti, Kak ayo keluar dong. Gak boleh Dad, gak boleh sama siapa? Sama pacarnya. Karena pacarnya keluar dari pintu driver seat, dia muter ke sini, dia harus bukain pintu. Bukain pintu. Saya kan duduk di belakang anak saya agak malu juga dong. Saya sampai bilang sama istri saya, tunggu dulu kamu di dalam, saya tutup lagi, saya buka lagi. Oke kamu keluar juga. Istri saya bilang luar biasa kamu bukain pintu. Sampai di Jakarta dia tanya lagi, kenapa gak bukain pintu lagi? Udahlah udah nyampe Jakarta, udahlah sayang buka pintu sendiri ya. Yang penting kamu tahu saya sayang kamu. Terus kita jadi ngomong-ngomong berduaan kan bisik-bisik. Sampai kapan tuh tahannya? Kan kasih mula-mula, ya gak?
Besok-besok saya telepon-teleponan sama dia pas udah pulang ke sini. Saya bilang, Kak, kalau sampai kamu jadi sama dia, dalam berapa tahun setelah kamu nikah misalnya nih, dia masih bukan pintu, hebat dia. Dia akan nunggu tuh momen itu. Yang saya akan nantikan salah satunya adalah bukan pintu kan setelah 5 tahun lagi. Karena kasih mula-mula luar biasa. Ya enggak? Makanya ketika kita lakukan itu, prioritas, intensitas, dan kualitas konsisten. Makanya yuk Bapak Ibu, kita sadari hal ini. Karena semua komitmen kita pasti diuji. Nggak mungkin enggak. Ya, pasti diuji, nggak mungkin enggak. Dan kalau komitmen diuji, itu pasti selalu ada tandanya. Coba lihat Lukas pasalnya yang ke-24. Ayat yang ke-38. Lukas 24 ayat 38. Firman Tuhan katakan begini. Akan tetapi ia berkata kepada mereka. Ya, ia berkata, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Keraguan-raguan dijawab sama tanda. Tanda apa? Tanda komitmen. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku, lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Kamu ragu-ragu, saya kasih tunjuk nih tanda saya, bahwa saya komitmen, saya gak pernah turun dari salib. Jadi semua orang yang komitmen pasti ada tandanya. Baik itu secara lahiriah, baik itu secara batiniah. Ya. Nah orang yang komitmen misalnya suka main sports atau gak suka main tenis deh. Yang kalau mau lihat orang komitmen main tenis, lihat aja tangannya pasti besar sebelah. Itu komitmen berarti. Sesuatu yang kita lakukan dengan sangat tekun dan komit akan ada tandanya. Orang yang menguasai atau tekun atau komit di dalam sebuah bidang pengetahuan, ketika diajak ngobrol itu akan ngalir dengan sendirinya. Tentang bidang pengetahuan itu. Dia akan ngomong sehebat-hebatnya. Karena dia komit di situ. Nah orang yang komit sama Tuhan, tandanya apa? Kesaksian hidupnya. Betul ada yang martir, tetapi kebanyakan kita semuanya adalah kesaksian hidup dari dalam sini. Ya, saya kasih tahu contohnya nih. Beberapa bulan yang lalu saya bergabung dengan Mission Aviation Fellowship. Sebuah pelayanan di Indonesia dari tahun 1952 yang menerbangkan pesawat-pesawat baling-baling kecil-kecil mengunjungi tempat-tempat terpencil yang ada di gunung-gunung di Papua. Sekarang ada 10 pesawat di Papua, 2 pesawat di Kalimantan. Jadi tahun lalu saya jatuh cinta sama pelayanan ini karena memang yayasan kami yang didirikan orang tua saya tahun 67, kami punya satu divisi yang memang bantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Dan divisi ini saya sama istri saya udah pegang udah 20-an tahun. Nah, kita sekarang memang bantu hamba Tuhan tuh tiap bulan. Nah, kalau datengin desa, dusun, kota kecamatan, kota kabupaten di Pulau Jawa, aman Bapak Ibu, karena infrastrukturnya bagus. Ujung-ujungnya saya pernah naik motor ke Gunung Kidul itu masih aspal semua. Tapi kalau kita pergi ke daerah, apalagi ke daerah Papua, yang udah naik pesawatnya sampai ke atas gunung, itu yang agak mengerikan. Tahun lalu, habis dari kota Wamena, saya terbang sama mereka dan semua pilotnya adalah misionaris orang asing ya, terbang ke atas gunung di Papua. Serem. Saya kasih tahu contoh aja ya. Di sini kalau ada pilot pasti tahu lah ya. Kita kalau mau mendarat di airport dengan pesawat yang biasa kita tumpangi, itu dia punya kokpit sama tower di airport sudah terkalibrasi. Biasanya yang dikasih tahu ada 3 hal penting, heading, arahnya supaya mendarat di landasan yang tepat, maintain altitude, yaitu ketinggian pesawat harus diatur karena di atas di bawah ada pesawat, dan juga speed, yaitu kecepatan karena di depan sama belakang juga ada pesawat. Jadi lalu lintasnya rapih. Makanya kalau kita lihat di airport, ini siapa yang ngatur sih bisa rapi banget semua terbang. Itu karena mereka ngomong sama towernya. Kalau mendarat di atas gunung, gak ada tower. Terus gimana dong cara mendarat? Patokan. Patokannya apa? Ya pohon lah. Tuh pohonnya sekian, gue mendarat nih di sini. Jadi agak serem mendaratnya di atas rumput atau kerikil. Sampai di situ, di atas itu, sebelum dia sampai, kita muter-muter dulu di atas untuk kasih tahu masyarakat di bawah bahwa kita mau mendarat. Supaya kalau mereka punya babi, babinya dipeluk. Supaya kalau kita mendarat, babinya nggak nyelonong. Kalau babinya nyelonong ditabrak pesawat, rusaklah pesawat di atas, siapa yang mau betulin? Kita mendarat, saya terkesima karena saya lihat kok ada bangunan gereja. Kan katanya akses daripada desa itu ke kota 3 minggu perjalanan lewat hutan. Kan berarti akses untuk materi dari mana? Mereka bilang, Pak ini fondasinya dari batu kali, kayu-kayu yang menjadi dinding dari pohon-pohon, nah itu seng-seng di atas sama segala macam materi yang lain dibawa sama pesawat secara berkala. Oh gitu, jadilah sebuah bangunan gereja, kita lagi bangun klinik sekarang.
Jadi ini pesawat sangat-sangat esensial sekali, bawa peralatan medis, bawa evakuasi medis, bawa sembako dan lain sebagainya. Sampai di situ mereka bilang begini, puji Tuhan Pak Pendeta, Tuhan kirim Pak Pendeta ke sini. Karena kami gak punya pendeta. Saya dalam hati maksud loh. Jadi gini lah Pak Pendeta, tinggallah bersama kami Pak. Saya bilang saya mohon maaf, saya hanya punya karunia untuk mengunjungi saja. Belum punya karunia untuk tinggal di sini. Jadi kalau satu hari saya tidak nongol di WTC, ada kemungkinan saya sudah di atas gunung di Papua. Saya jatuh hati Bapak Ibu. Jadi setiap tahun kita sekarang sudah ada pelayanan ke sana. Tahun ini saya akan ke Manokwari, Timika dan udahlah. Pokoknya itu salah satu bagian dari pelayanan kami. Nah waktu kemarin saya mengunjungi anak saya dengan sukarela saya email MAF di Amerika. Saya bilang saya mau datang berkunjung, saya mau belajar apa yang kalian lakukan supaya saya bisa bantuin kalian di Indonesia. Kalian dari tahun 1952 ada di sini loh, hebat banget kan? Kita meeting 3 hari lah di sana. Saya belajar banyak dari mereka dan saya terkesima karena project mereka terbesar dari 12 negara yang mereka bantu itu di Indonesia. Besarnya dari mana? Jumlah pesawatnya paling banyak, staffnya paling banyak di Indonesia. Komitmen yang luar biasa toh. Saya buka pintu lobi daripada kantor tersebut. Di kantor itu ada bangkai pesawat. Yang saya pernah dengar ceritanya dan saya terkonfirmasi kemarin ceritanya yang membuat saya merinding. Saya tanya ini pesawatnya siapa? Bapak tahu ceritanya Nate Saint? Saya bilang iya saya tahu. Mereka ceritain lebih detail. Tahun 1950 pilot MAF dengan pesawat bangkai pesawat itu. Dia mendarat di sebuah suku di Amazon di Amerika Selatan. Yang pertama kali sebelum dia mendarat, orang-orang bilang jangan Pak, jangan mendarat, itu sukunya kejam sekali. Dia tetap punya hati untuk melayani mereka, dia drop sembako ke mereka. Sampai dia lihat kondisinya kira-kira sudah mulai kondusif karena mereka sudah mulai tersenyum, dia mendarat, memberanikan diri mendarat. Pertama semuanya serba oke, sembako dibagikan. Gak tahu gimana ada suara-suara sumbang di antara suku-suku itu yang mengatakan bahwa itu adalah ancaman orang asing itu. Singkat cerita Nate Saint ini tahun 1956 dibunuh di situ. Jenazahnya dibuang ke sungai, pesawatnya dibuang ke sungai. Beberapa tahun setelah itu mereka gak pernah stop, mereka terus menginjil ke sana. Komitmen mereka gak pernah berubah. Pesawat itu diangkat dari sungai akhirnya. Dan hari ini 80% dari suku itu sudah terima Yesus. Sudah terima Yesus. Pesawat itu diangkat Bapak Ibu dari sungai dan pesawat itu menjadi sebuah monumen di lobinya mereka. Merinding saya. Dan yang sangat luar biasa mereka bilang gini, Bapak tahu nggak? Anak daripada pilot Nate Saint yang dibunuh itu berapa tahun yang lalu pergi ke suku sana dan dua-duanya dibaptis di sungai di mana bapaknya dibuang jenazahnya. Saya tanya gini sama mereka, kalian tuh melayani Indonesia, melayani suku-suku seperti begini. Kok mau sih, kok bisa sih, kok komit sih? Jawaban mereka seperti Alkitab katakan, karena terlebih dahulu dia sudah mengasihi saya. Ini adalah buah komitmen kami kepada mereka. Pesawat itu adalah tandanya. Setiap tanda itu pasti akan menjadi berkat buat banyak orang. Saya akan tutup dengan ini. Tadi Yohanes 15 bilang apa? Kalau kita tinggal dalam kasihnya, buah yang pertama adalah apa? Sukacita ya. Oke. Kemarin sebelum saya pergi, saya cuma seminggu di sana, buru-buru ya. Sebelum saya pergi, selalu bagi saya berat lah untuk pisah sama anak saya. Ini anak kedua saya juga besok harus berangkat lagi balik kuliah. Bagi kami sedih lah, kami sekarang udah tinggal berduaan aja, anak-anak udah berangkat semuanya. Saya kemarin sebelum ke airport, kami jalan-jalan lah, saya sama anak saya jalan-jalan sama teman-teman gereja Indonesia di sana sama istri saya. Terus lagi jalan-jalan di tempat yang rame banyak orang. Karena malamnya kita langsung ke airport. Anak saya bilang gini, Dad, sebelum Dedi berangkat nanti malam, yuk kita tiktokan berdua. Aduh, jangan di sini kali ini banyak orang, saya bilang gitu. Please Dad, sekali aja di sini. Kak, banyak orang. Kamu nggak tahu aja Dedi kamu introvert, bilang gitu. Saya gini-gini introvert nih. Gak kelihatan ya, puji nama Tuhan lah. Jadi saya bilang janganlah Kak, jangan di sini malu Kak. Lagu apaan sih? Biasalah setinggi-tingginya langit sedalam damai lautan yang lagi viral. I cannot dance, saya nggak bisa dance. Udahlah Dedi dance terserah Dedi, aku dance terserah aku. Terus dia bilang please Dad,
Saya nggak bisa lihat lah, anak saya bilang please lama, ya udah deh gitu. Dengan berat hati saya TikTokan, malu lah diliatin orang. Lagi TikTokan, jarak kira-kira 50-60 meter di depan sana ada satu keluarga orang Amerika lewat. Ibunya datang ke kami. Dia bilang, ini kata dia pertama. I see joy in your face. Saya lihat sukacita di muka kalian berdua. Kalimat berikutnya dia bilang begini, boleh nggak saya dance sama kalian? Boleh, silahkan. Kalimat berikutnya, saya pengen banget bisa ngerasain sukacita sama kalian karena hidup saya hampa. Seumur hidup saya kosong di dalam sini. Wow, oke. Jadi kita bertiga dance dengan gaya yang berbeda-beda. Habis selesai dia dance, saya bilang gini, ini kan lagu rohani toh. Saya bilang, Bu, mau nggak ngerti artinya? Ini bahasa Indonesia. Saya bilang, Bu, setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya lautan, kasih Yesus lebih dahsyat buat ibu. Yesus sayang sama ibu, dia lihat saya, dia bilang, dia nangis. Thank you, terima kasih. Dia dijamah Tuhan lah. Gak bisa lama-lama, dia harus balik karena keluarganya nungguin dia. Mereka jalan lagi, saya lihat-lihatan sama anak saya. Wow, kita mana sadar ya, dunia bisa lihat buah roh dari muka kita. Orang dunia bisa lihat, kita barusan menjawab keraguan-raguan seperti firman Tuhan katakan karena ada tanda daripada komitmen. Tanda kalau kita tinggal di dalam Tuhan ada sukacita Tuhan yang lihat dunia. Terus anak saya bilang gini, makanya kalau diajakin TikTok iya aja. Jadi kalau Bapak Ibu ada kesempatan TikTokan setinggi-tingginya langit, sedalam damai lautan, jangan TikTokan dalam rumah, di tempat umum sana. Biar dunia lihat sukacita Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Setelah kita mendengarkan renungan tadi, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kami ingin mengajak teman-teman untuk turut mendukung perkembangan channel Masyarakat Kristen. Jika renungan ini memberkati dan menjadi berkat bagi teman-teman, Anda dapat berpartisipasi melalui donasi. Dukungan sekecil apapun akan sangat berarti untuk membantu kami terus menghadirkan konten-konten yang membangun iman. Link donasi tersedia di kolom komentar atau Anda juga dapat memberikan dukungan melalui fitur Super Thanks di YouTube. Terima kasih atas doa, dukungan, dan kebaikan hati teman-teman. Tuhan memberkati. Sekarang, mari kita lanjutkan ke ringkasan renungan. Mengubah paradigma dari keharusan agama menuju hubungan kasih. Banyak orang menjalani kehidupan spiritual dan moralnya dengan beban mental yang berat. Mereka terjebak dalam mindset agama yang memosisikan manusia harus berbuat baik terlebih dahulu, berkorban terlebih dahulu, atau memenuhi serangkaian standar ritual agar dipandang layak dan berkenan oleh Tuhan. Konsep seperti ini tanpa disadari memicu stres, ketakutan akan penghakiman, rasa bersalah yang terus-menerus, serta perasaan tertuduh ketika seseorang mengalami kegagalan. Khotbah Pendeta Billy Lantang menegaskan sebuah kebenaran fundamental. Kekristenan dan relasi sejati dengan Tuhan sejatinya bukanlah sekedar pranata agama formalis, melainkan sebuah hubungan yang memerdekakan. Kebenaran ini digambarkan secara tajam melalui kisah klasik Marta dan Maria. Ketika Yesus berkunjung ke rumah mereka, Marta sibuk melayani dan mengurus berbagai hal, sementara Maria memilih untuk duduk diam di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Ketika Marta mengeluh karena merasa bekerja sendirian, Yesus memberikan teguran yang membuka mata. Marta terlalu menyibukkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang terpenting, dan Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Pesan di balik kisah ini menantang paradigma umum manusia. Pesan mendasarnya adalah kita tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Kita tidak bisa memberikan kasih yang tulus, waktu yang berkualitas, pengorbanan yang harum atau kesabaran kepada orang lain jika di dalam diri kita sendiri kosong dari hal-hal tersebut. Kesalahan terbesar Marta bukan pada aktivitas melayaninya, melainkan pada urutan atau prioritasnya. Ia mencoba memberi dan melayani dari kekosongan dirinya sendiri tanpa terlebih dahulu mengisi jiwanya dengan kasih dan pengajaran dari Sang Sumber. Konsep kemegahan sejati di mata Tuhan. Materi khotbah juga menyoroti bagaimana cara pandang manusia seringkali terkecoh oleh hal-hal fisik dan lahiriah.
Manusia cenderung mengukur kemegahan dari bentuk gedung, reputasi, kekayaan, atau atribut fisik yang terlihat mewah. Dalam sejarah Perjanjian Lama, kebanggaan spiritual seringkali diukur dari megahnya bangunan Bait Allah yang didirikan oleh Salomo atau Herodes. Namun perubahan besar terjadi ketika Yesus menyatakan bahwa bangunan fisik tersebut suatu saat akan hancur dan runtuh, serta menegaskan ada yang jauh lebih besar dan megah melebihi Bait Allah fisik. Penjelasan ini dipertegas oleh Rasul Paulus yang menyatakan bahwa tubuh manusia adalah Bait Roh Kudus. Kemegahan sejati di mata Tuhan tidak terletak pada bangunan yang megah atau acara ritual yang megah, melainkan pada kehadiran Roh Kudus yang tinggal dan bersatu atau manunggal di dalam diri manusia. Ketika Roh Kudus berdiam di dalam diri seseorang, disitulah tempat tinggal Tuhan yang paling megah dan bernilai. 3 fase keselamatan dan proses pengudusan. Untuk memahami bagaimana kemegahan Roh Kudus bekerja di dalam diri manusia, dipaparkan 3 fase utama dalam keselamatan. Dibenarkan atau justification, fase ketika seseorang menerima karya keselamatan, di mana hukuman atas dosa atau penalty of sin dihapuskan sepenuhnya. Dikuduskan atau sanctification, proses harian yang dialami manusia di dunia saat ini. Dalam fase ini, kuasa dosa atau power of sin yang mengikat dan merusak kehidupan dilucuti. Manusia diberikan otoritas untuk mengalahkan godaan dan kecenderungan berbuat jahat. Dimuliakan atau glorification, kegenapan masa depan di mana kehadiran dosa hilang sepenuhnya ketika manusia hidup kekal bersama Tuhan. Dalam proses pengudusan harian atau sanctification, manusia membutuhkan komitmen untuk tetap berjalan seturut dengan nilai-nilai kebenaran. Namun komitmen ini harus berakar dari kesadaran akan kasih, bukan dari rasa takut atau legalisme. Mekanisme kasih dan urutan buah roh. Bagaimana seseorang bisa bertahan dan memiliki komitmen yang kuat? Kuncinya terdapat dalam mekanisme kasih yang teratur. Vertikal, Tuhan ke manusia. Kasih selalu dimulai dari Tuhan. Tuhan mengasihi manusia tanpa syarat. Manusia diminta untuk tinggal dalam kasih, yang artinya menetap, menyadari dan menikmati betapa besarnya penerimaan dan kebaikan Tuhan setiap hari tanpa syarat. Ketika seseorang benar-benar menyadari dan tinggal dalam kasih Tuhan, secara otomatis jiwa orang tersebut dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Urutan ini konsisten dengan urutan buah roh, dimulainya dari kasih, kemudian menghasilkan sukacita, dan berlanjut pada damai sejahtera. Horizontal, manusia ke sesama. Setelah bagian internal terisi penuh oleh kasih, sukacita, dan damai sejahtera, barulah seseorang memiliki kapasitas untuk mengalirkan kasih keluar atau kepada sesama manusia. Hubungan horizontal ini dimanifestasikan melalui 6 karakter berikutnya dari buah roh, yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari level keharusan menuju level gaya hidup. Salah satu poin paling krusial dalam khotbah ini adalah perbedaan mendasar antara hidup dalam level keharusan dengan hidup dalam level gaya hidup. Level keharusan atau sikap kedewasaan anak-anak, orang yang berada pada level ini melakukan sesuatu karena terpaksa, takut dihukum atau merasa dituntut oleh aturan. Karakteristik utama dari level keharusan adalah cepat merasa capek, sering lupa dan cenderung memberontak. Contoh sederhananya adalah anak kecil yang harus selalu disuruh dan diingatkan untuk menggosok gigi atau belajar. Dalam kehidupan spiritual, orang yang berada di level keharusan akan merasa bahwa doa, membaca kitab suci atau melayani adalah beban berat yang membosankan. Level gaya hidup atau sikap kedewasaan sejati, orang yang sudah dewasa secara spiritual tidak lagi bergerak dari dorongan aturan luar, melainkan karena kebutuhan dan kerinduan dari dalam diri. Sama seperti aktivitas makan, minum, dan menjaga kebersihan diri yang sudah menjadi gaya hidup, seseorang tidak perlu disuruh atau diancam untuk melakukannya. Jiwanya sendiri yang akan merasa lapar dan haus akan kebenaran, keintiman dengan Tuhan, dan perbuatan baik. Ketika sesuatu sudah menjadi gaya hidup, komitmen tidak lagi terasa sebagai penderitaan, melainkan sebagai sebuah kenikmatan dan kebutuhan jiwa. Pesan dari khotbah ini memberikan transformasi nilai yang sangat praktis dan dapat langsung kita terapkan dalam kehidupan harian kita. Berikut adalah nilai-nilai utama beserta langkah konkret penerapannya. A. Nilai penerimaan diri dan afirmasi harian, self-affirmation. Nilai yang didapat, kita belajar bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, unconditional love. Penerimaan Tuhan tidak didasarkan pada seberapa sempurna performa harian kita, melainkan pada kasih-Nya yang besar. Ketika kita gagal, Tuhan tidak serta-merta meninggalkan kita. Penerapan sehari-hari, self-talk positif di pagi hari.
Awali hari sebelum melihat ponsel atau kesibukan duniawi dengan membangun dialog batin yang sehat. Katakan pada jiwa kita, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih karena kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Aku dikasihi, aku diterima, dan aku memiliki damai sejahtera. Melepaskan perasaan tertuduh. Ketika membuat kesalahan atau mengalami kegagalan dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi, jangan biarkan rasa bersalah memukul dan menghancurkan harga diri kita. Segera bangkit, mintalah ampun, belajar dari kesalahan, dan ingatkan diri sendiri bahwa proses pendewasaan sedang berjalan. B. Nilai transformasi komitmen dari tugas menjadi gaya hidup. Nilai yang didapat, komitmen sejati bukan lahir dari paksaan, obligation, melainkan dari dorongan kebiasaan sehat, lifestyle. Jika kita sering merasa berat dan malas menjalankan disiplin diri, itu tandanya kita masih memandang hal tersebut sebagai tuntutan luar, bukan kebutuhan dalam. Penerapan sehari-hari, membangun kebiasaan saat teduh tanpa gangguan. Tetapkan waktu khusus setiap pagi untuk menenangkan pikiran, membaca literatur spiritual, dan berdoa. Matikan notifikasi ponsel agar fokus tidak terpecah oleh godaan media sosial atau pekerjaan yang belum waktunya ditangani. Menjaga konsistensi kecil. Terapkan prinsip konsistensi dalam hal-hal kecil, seperti menjaga jam tidur, pola makan, kebersihan lingkungan rumah, hingga janji dengan teman. Ketika hal kecil dilakukan konsisten karena kesadaran diri, disiplin besar akan terbentuk dengan sendirinya. C. Nilai kasih paradoks dalam hubungan sosial, horizontal. Nilai yang didapat, kasih kepada sesama bersifat paradoks dan merupakan sebuah keputusan, bukan sekedar perasaan suka atau tidak suka. Kasih sejati tidak bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, melainkan berpatokan pada kasih yang telah kita terima terlebih dahulu. Penerapan sehari-hari, inisiatif menyapa dan menyembuhkan relasi. Ketika mengalami konflik atau kecanggungan dengan rekan kerja, tetangga atau anggota keluarga, ambillah keputusan berani untuk menyapa terlebih dahulu. Jangan biarkan gengsi atau ego kita menghalangi. Jika orang tersebut merespon dengan dingin atau menolak, jangan berkecil hati, karena tindakan kita menyapa adalah bukti kedewasaan dan kemerdekaan jiwa kita. Mengubah kepahitan menjadi pengampunan. Jangan menyimpan dendam atau memelihara kebencian. Memelihara rasa benci ibarat minum racun tetapi berharap orang lain yang sakit. Melepaskan pengampunan adalah bentuk kasih sayang dan perlindungan terbaik bagi kesehatan mental diri sendiri. D. Daya tarik sukacita otentik, authentic joy. Sukacita yang lahir dari dalam jiwa atau inner joy memiliki daya pancar yang sangat kuat. Dunia yang penuh dengan tekanan, kesempian, dan kehampaan sangat merindukan kehangatan dan sukacita yang murni. Wajah dan sikap hidup kita yang penuh sukacita bisa menjadi sarana penghiburan dan inspirasi bagi orang lain. Penerapan sehari-hari, menyebarkan energi positif di tempat kerja atau rumah. Hentikan kebiasaan mengeluh berlebihan di media sosial maupun di tempat umum. Cobalah untuk senantiasa menunjukkan kehangatan, senyuman yang tulus dan tutur kata yang menguatkan kepada siapa saja yang kita temui, seperti petugas kebersihan, pengemudi ojek online, rekan kerja maupun anggota keluarga. Menjadi pendengar yang empatik. Ketika ada teman atau kerabat yang sedang stres dan merasa hampa, hadirlah menjadi pendengar yang baik tanpa terburu-buru menghakimi. Tunjukkan bahwa masih ada harapan, sukacita, dan kebaikan di dunia ini melalui sikap peduli kita. E. Nilai ketekunan dan tanda komitmen. Nilai yang didapat, komitmen yang diuji dan dihidupi dengan tekun pasti meninggalkan tanda atau jejak yang nyata. Evidence of commitment. Jejak tersebut bisa berupa perubahan karakter yang semakin sabar, integritas kerja yang diakui, maupun dampak positif bagi lingkungan sekitar. Setia dalam pelayanan dan kemanusiaan. Dapatkan bagian untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial, kemanusiaan atau pelayanan masyarakat secara rutin. Tidak harus dalam skala besar. Keterlibatan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih berdampak daripada tindakan besar yang hanya dilakukan sekali lalu berhenti. Integritas di tempat kerja. Jadilah pribadi yang dapat dipercaya, dependable. Ketika diberi tugas atau tanggung jawab, selesaikan dengan kualitas terbaik tanpa harus selalu diawasi. Biarlah hasil kerja dan karakter kita yang berbicara menjadi kesaksian hidup yang menginspirasi.
Sebagai penutup dari perenungan mendalam ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kunci dari hidup yang berdampak, bahagia, dan penuh dengan komitmen tidak terletak pada seberapa keras kita berusaha memaksakan diri memenuhi aturan-aturan hukum lahiriah. Perubahan sejati senantiasa dimulai dari dalam keluar, inside-out transformation. Ubah prioritas utama. Duduklah terlebih dahulu seperti Maria untuk menerima kepenuhan kasih, ketenangan, dan kebenaran. Jangan terburu-buru menyibukkan diri dalam pelayanan atau pekerjaan seperti Marta, sebelum jiwa kita terisi penuh oleh Sang Sumber Kasih. Pahami kemegahan diri. Sadarilah bahwa kemegahan terbesar bukan pada atribut fisik atau status sosial yang kita pamerkan keluar, melainkan pada kehadiran Roh Kudus yang berdiam di dalam tubuh kita. Kita adalah tempat kediamannya yang berharga. Naikkan level kualitas hidup. Biarlah disiplin spiritual, kebaikan, kesabaran, dan kasih berubah statusnya menjadi sekedar keharusan yang membebankan, menjadi gaya hidup yang menyenangkan. Saat menjadi gaya hidup, kita tidak akan mudah lelah, lupa, atau memberontak. Pancarkan sukacita kepada dunia. Hidup yang tinggal di dalam kasih akan secara alami menghasilkan buah roh. Sukacita dan damai sejahtera murni yang terpancar dari wajah dan perbuatan kita akan menjadi jawaban serta penghiburan bagi dunia yang sedang haus akan kasih sejati. Teman-teman yang terkasih, hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan rasa tertekan, kepahitan, atau sekedar memenuhi formalitas belaka. Mari kita mengambil keputusan hari ini untuk kembali ke akar kasih yang paling mendasar. Mari kita izinkan kasih Tuhan memenuhi hati kita setiap pagi, sehingga dari kepenuhan itulah mengalir kesabaran, kebaikan, kemurahan, dan komitmen yang tak tergoyahkan dalam menghadapi setiap musim kehidupan. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ulasan khotbah ini dapat menjadi bekal yang menguatkan langkah kaki teman-teman sepanjang minggu ini. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa untuk klik tombol like, tuliskan pandangan atau pengalaman teman-teman di kolom komentar, dan share video ini ke teman-teman atau keluarga yang membutuhkan penguatan. Jangan lupa juga untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.